Selamat siang saudara-saudara sekalian. Cukup jelas? Kalau sudah jelas bisa kita akhiri ini sekaligus. Tapi karena masih ada alokasi waktu diberikan kepada saya mengingat seorang ahli manajemen mengatakan waktu tidak dapat ditambah, waktu tidak dapat didepositokan, yang dapat ditambah apa? Apa yang dapat ditambah? Apakah masalah PKB masalah soal dana, soal uang? Bisnis siang ini atau pagi ini apa? Siapa yang membiayai bisnis ini? Masalah honor ya di sini. Dana, oke. Waktu tidak dapat ditambah, tidak dapat didepositokan. Yang dapat ditambah adalah hasil penggunaan waktu itulah yang dapat ditambah. Setuju saudara? Hasil penggunaan waktu itu yang dapat ditambah. Sekian mengatakan. Saya selalu ingat guru besar saya di Chicago University atau juga di Chicago waktu saya kuliah di sana. Selalu ditekankan guru besar saya, Lou March. Guru besar saya itu kebetulan menjadi guru besar dari pendeta yaitu John Titalay, Profesor Dr. John Titalay. Setelah guru besar saya pindah dari Chicago ke San Francisco Theological Seminary. Kemudian Profesor John Titalay mengatakan bahwa ada pindah dulu seorang guru besar dari Chicago. Pindah ke kami dan itu rektor kami, katanya rektor saya. Terus saya katakan, jangan-jangan Lou March seorang Yahudi. Oh ya betul, dari mana Pak tahu? Dialah dosen pembimbing saya, advisor atau penasehat saya kuliah. Bukan berarti maksud saya di sini untuk memberitahukan di mana saya pernah sekolah, tetapi kan biodata perlu dibacakan kan? Tapi tidak perlu dibacakan karena tidak diminta. Oleh karena itu, strategi dalam satu komunikasi adalah seperti itu. Bagaimana caranya? Tapi memang dialah yang beritahukan kepada saya, waktu tidak dapat ditambah, waktu tidak dapat didepositokan. Apa yang dapat ditambah? Yang dapat ditambah ialah hasil penggunaan waktu itulah yang dapat ditambah. Sehingga ada kan istilah dulu ungkapan, waktu itu adalah uang. Hasil penggunaannya itulah, pengelolaan keuangan itulah yang memang kemudian dapat ditambah. Kita tidak berbicara masalah keuangan di sini. Tapi kalau saya dengarkan tadi, Bapak sebagai bendahara dulu terpilih tahun berapa, Pak? Sampai 2025, berarti sampai sekarang masih berfungsi. Tidak akan pernah mengundurkan diri. Tetap komit dan konsisten. Oke. Tolong dicatat. Tak perlu dicatat, Bapak di surga yang tahu tentang komitmen beliau yang disampaikan. Jadi walaupun beliau mengatakan tidak memenuhi persyaratan untuk duduk di depan, ternyata beliau memenuhi persyaratan kualifikasi untuk duduk di depan. Karena sudah terbukti beliau yang komit dan konsisten dengan panggilannya. Walaupun dikatakan tadi bahwa tidak hadir dalam pemilihan, tetapi justru kok dipilih. Demikian laporan istri, begitu kan Pak? Siapa yang salah? Itulah salah satu yang kita bicarakan pada saat ini. Dipilih seseorang menjadi pelaku pelayanan, tapi waktu dipilih tidak hadir yang bersangkutan. Pertanyaan, apakah ada tata tertib pemilihan pengurus PKB? Ada? Apakah tertulis di sana yang tidak hadir tidak boleh dipilih? Kalau tidak tahu, jangan dipaksakan menjawab. Itu salah satu masalah sudah terjawab. Perlu ada petunjuk pelaksanaan pemilihan pengurus unit misioner, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKB, dan PKLU. Salah satu di antara poin itu supaya sangat menjadi masalah. Tapi sebaliknya yang hadir dalam proses pemilihan justru mengundurkan diri dan tidak hadir-hadir. Mana yang kita pilih sekarang? Tidak hadir tapi tetap komit dan konsisten, tetapi ada yang lain hadir tetapi tidak aktif lagi. Mana yang kita pilih? Yang mana yang kita pilih? Yang mana kita mau tolak? Yang mana itu? Apakah boleh dianggap dia yang hilang?
Yesus mengatakan ada 100 domba, satu hilang, ditinggalkan 99, dicari yang hilang itu. Sudah pernah dicari dia di mana dia dan apa alasannya tidak hadir? Ini bukan khotbah, tapi sudah dikhotbahkan tadi oleh Pak Pendeta Leo. Itu persoalan. Kita tidak tahu apa sebabnya dia mengundurkan diri atau tidak aktif. Kita tidak tahu kan? Iya. Oke, karena itu bukan tugas saya, tapi sebagian saya jawablah sekali. Nah, saudara-saudara, topik-topik yang akan dibawakan di sini sebenarnya ada beberapa. Antara lain tadi, yaitu seperti yang sudah dibacakan, yang sudah diuraikan itu Ibu dan Bapak. Mari kita coba lihat dulu di mana ini sekarang ini. Iya. Judul talk show yang pertama itu ialah pelayanan bukan hanya sekedar jargon. Sudah kita tadi dengar banyak penjelasan tentang hal itu. Ada instruksi umum di sini, yaitu tekan materi ialah melayani dan bersaksi secara intergenerasional, berbasis komunitas digital, demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Tema tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ini. Ini yang paling penting, tahu kebutuhan sesama manusia. Itulah pelayanan, tidak perlu diminta, tidak perlu diperintahkan. Tidak perlu diminta dan tidak perlu diperintahkan atas kesadaran tertentu. Itu berarti Bapa di surga yang tidak kelihatan memakai orang yang kelihatan untuk bisa menjawab masalah-masalah antara lain ini. Bapa masukkanlah. Inilah pelayanan. Tidak harus menjadi narasumber pelayan. Ini salah satu contoh. Catat itu. Bapak di surga catat itu. Nah, saudara-saudara. Kalau berbicara tentang pelayanan, Bapak Pendeta tadi sudah jelas. Membicarakan tentang pelayanan itu sendiri. Saya buka dulu HP saya, ada bahan di sini memang. Saya akan bicarakan secara singkat. Kalau berbicara tadi dari Roma pasal 12 ayat 11 Pak Pendeta kan sudah jelas. Jangan kendor katanya di dalam pelayanan itu harus memberi semangat atau motivasi dan sebagainya. Nah sekarang saya akan sampaikan dulu beberapa menit di sini tentang apa yang dimaksudkan dengan pelayanan itu sendiri. Kita bicara masalah pelayanan atau bicara melayani. Pertanyaannya sekarang, biblical basicnya, satu diantaranya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta kepada kita. Nah sekarang kita coba lihat dulu di sini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan, yaitu pelayanan yang dimaksudkan. Sahabat dulu Ibu dan Bapak di sini, harus saya lihat ini sebenarnya iPad saya tidak bawa tadi. Iya. Di sini berbicara masalah, iya. Coba kita nyanyikan dulu melayani. Toh, ya. Terus lagi, sekali lagi Pak. Mengampuni.
Bicara tentang pelayanan atau melayani, ada dua pendekatan saya, pendekatan teologis dan pendekatan manajemen. Yang pertama tadi, dasar-dasar biblical basic dan theological basic, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta kita sangat jelas tadi. Hanya saya coba menyampaikan lagi kepada kita masalah soal melayani. Ada beberapa istilah-istilah di dalam Alkitab yang dipakai itu digunakan untuk masalah soal pelayanan itu sendiri. Antara lain di sini yaitu satu di antaranya diakoneo. Sama-sama kita mengucapkan diakoneo. Sama-sama kita mengucapkan diakoneo. Diakoneo berarti menyediakan makanan di meja untuk majikan. Dari seseorang pegawai atau seseorang yaitu pelayan disediakan makanan siapa? Makanan untuk dia atau untuk majikan? Berarti dia melayani siapa di sini? Iya, jadi dia sediakan makanan untuk dia atau untuk majikan. Untuk majikan, majikan itu duduk di kursi mengelilingi meja. Jadi diakoneo artinya melayani. Gambarannya contohnya ialah seorang pelayan melayani majikannya dengan menyediakan makanan yaitu di meja. Orang, nah ini sekarang ini, orang yang melakukannya disebutlah diakonos dan pekerjaannya disebutkan diakonia. Itu kita temukan di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 8. Tolong kita buka dulu Ibu dan Bapak, supaya kita juga nanti bisa memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pelayanan. Sudah jelas tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa dalam pelayanan jangan sampai semangat kita kendor, tapi sini kita bicara masalah apa itu pelayanan atau melayani, yaitu Lukas 17 ayat 8. Ada yang bisa membacakan? Dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ikatlah pinggangmu, ada persyaratan, ada prosedur di dalam memberikan pelayanan. Prosedurnya tadi sudah dibacakan tadi, ada kan tadi prosedur, ini prosedur ya. Dari melayani bukan tanpa prosedur, ada prosedurnya, ada mekanismenya, ada sistemnya. Dan itu yang kita akan bahas di sini dalam talk show ini. Sebab kalau kita melayani tanpa ada aturan, tanpa norma, tanpa kaidah, tanpa sistem, tanpa mekanisme, bisa sembarangan nanti, kacau balau nanti semua pelayanan itu. Tadi katakan ada penugasan kepada dia. Seorang asisten, seorang pelayan, ada yaitu persiapannya, ada mekanisme pelaksanaan seorang makanan kepada majikannya. Buka dulu sekarang Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Di sini perbandingan. Ada perbandingan kata diakonia, kata pelayanan itu di Injil Lukas yang sama ini, Lukas 17 ayat 8 tadi dengan Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Coba kita lihat. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ingat baik, ada perbedaan di sini? Ada perbedaan Ibu dan Bapak? Dalam Injil Lukas yang sama ini, kalau Lukas yang 17 mengatakan tadi bahwa hamba itu yang melayani majikannya, tetapi 22 ayat 26-27 tidak. Justru katanya majikan itu sebagai hamba, pemimpin itu sebagai hamba yang justru memberikan pelayanan. Siapakah yang dimaksudkan di situ? Yesus kan tadi, kan Yesus ini ceritanya ini. Karena Yesus juga mengatakan aku datang bukan untuk dilayani, padahal pimpinan, padahal dia Tuhan, padahal dia Raja. Yang di 17 dikatakan tadi bahwa hamba itu yang melayani majikan. Tapi ini sebaliknya, majikan yang melayani hamba. Bisa dipahami ini? Itu sebabnya dikatakan pemimpin itu adalah pelayan. Siapa pemimpin di PKB? Siapa
Oh, sudah pulang? Tidak hadir? Oh, berhalangan. Dan yang hadir ini siapa? Wakil. Apakah paham kita bahwa pimpinan itu adalah ketua? Bukan dulu kita. Pendekatan kita organisatoris dulu. Apakah pemimpin di PKB itu hanya satu orang? Kenapa dibilang tidak hadir? Ada yang lain. Sampai sini sudah paham kita sekarang? Di GPB sistem pemerintahan kepemimpinan itu adalah plural executive, bukan perorangan. Bisa dipahami ini? Ini dulu, Ibu dan Pak, harus jelas. Bukan perorangan, tapi plural executive, kepemimpinan dari satu tim. 1-2 orang yang pulang, ternyata masih ada yang lain kok. Apakah kita bisa katakan pimpinan tidak ada? Sebagai lembaga. Nah, waktu beliau tadi pulang segala macam, apakah ada pemberitahuan kepada yang lain bahwa saya akan pulang dulu karena ada tugas? Ada? Tidak usah dijawab karena itu habis waktu untuk itu, saya kira. Tapi sampai di sini saya kira sudah ada, kita bisa tahu. Jadi ada pergeseran Ibu dan ada Ibu sana, ada pergeseran di sini. Kalau yang pertama tadi Lukas 17, seorang hamba melayani majikannya. Dan ada prosedurnya tadi. Kalau kamu melayani tadi, ikat pinggangmu, atur 1, 2, 3, 4, 5. Bukan yang katakan langsung layani, berikan makan. Tidak demikian itu. Dalam pelayanan umum demikian. Nah, yang ke-22 ini, terlalu cepat saya ngomong? Terlalu cepat? Oke, lanjut ke perjuangan kalau begitu. Nah, dalam Lukas 22 dikatakan, kebalikannya. Justru yang lebih tinggi itu, yang lebih besar, memberikan pelayanan kepada hamba ini. Siapakah yang dimaksudkan itu? Yesus itulah. Maka kita tadi masuk bahwa pemimpin itu adalah Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pertanyaan, berapa personil pengurus PKB? Pengurusnya, pengurus PKB. Ketua sekretaris bendera berapa? Oke. Kali rapat. Berapa kali rapat 1 bulan? Enggak usah dipaksakan karena sudah mulai goyang begini. Bagaimana dalam? Enggak apa, kita selesaikan secara hukum adat, tidak ada masalah kok. Secara hukum adat kita akan selesaikan semua di sini. Hukum adat. Karena soal pengambilan keputusan lah sekarang maksud saya di situ nanti kan. Nah, kalau sudah ada misalnya ada aturan, ada peraturan pelaksanaan majelis jemaat setempat khusus PKB diatur di sana bahwa forum itu sah bila mana separuh tambah 1. Karena ada keputusan-keputusan, ada 4 strata keputusan. Keputusan strategis, keputusan taktis, keputusan teknis, keputusan operasional. Strategis harus full tim. Taktis ialah separuh tambah 1. Teknisnya itu ialah ketua bidang operasi. Tak perlu rapat-rapat itu segala macam. Kita lihat dulu, ini rapat ini memang mengambil keputusan apa ini? Keputusan strategis ialah sejumlah personil, yaitu baik di PHM, baik juga di majelis sinode, harus full tim. Tapi kalau taktis, berapa tadi jumlah dia udah Bapak? Separuh tambah? Kenapa separuh tambah 1? Kalau di voting kan? Sampai jelas. Kalau teknis operasional tidak perlu rapat-rapat, ada otoritas masing-masing, bisa dipahami tentang hal ini. Sudah dibahas di antara ketua-ketua sekretaris bendahara di PKB, sudah? Ada job description? Jangan ada berarti selesai persoalan. Soal dilaksanakan atau tidak itu soal kedua. Dan ini yang saya mau katakan kepada Ibu dan Bapak, bahwa betapa pentingnya hal itu. Berikutnya sih, Yesus memberi arti yang baru bagi diakoneo, yaitu melayani orang yang justru lebih rendah kedudukannya dari kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 10, kata diakoneo berarti menggunakan karisma yang ada pada kita untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Kita buka dulu 1 Petrus 4 ayat 10, bicara masalah pelayanan. Ini memakan waktu memang sedikit, tapi nggak apa-apa. Biar kita benar. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi fokus pada diri sendiri.
Tapi melayani berarti melayani orang lain dan memenuhi kepentingan orang lain. Dasarnya ialah Yesus datang dari surga menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya. Bandingkan Filipi 2, bahwa Allah menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, tinggal di antara manusia untuk melayani manusia atau memanusiakan manusia itu supaya manusia itu diselamatkan. Artinya bahwa Yesus itu Allah menghampakan dirinya untuk kepentingan umat manusia. Dari diakoneo menurut yaitu 1 Petrus 4 ayat 10 itu menggunakan karisma yang menggunakan talenta-talenta yang ada pada kita bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan orang lain. Apakah kita kenali karisma-karisma? Apakah kita kenal persis yaitu talenta-talenta yang ada pada kita? Semua kita tahu persis talenta apa yang ada pada kita? Kalau saya tanya beliau, tapi daripada beliau terus-terus ditanya, kalau saya tanya Bapak, talenta apa yang ada sama Bapak? Layanilah kepentingan orang lain dengan menggunakan karisma. Karisma apa yang ada sama Bapak? Kira-kira. Kalau saya bantu, kalau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ada berbagai-bagai karunia. Karunia menasehati, karunia mengajar, karunia juga melayani. Ada 5 disebutkan. Karunia mengajar, karunia menasehati, karunia yaitu melayani. Kira-kira di antara ini, karunia mengajar atau karunia menasehati atau karunia melayani atau karunia untuk mendukung pelayanan. Kira-kira apa yang ada sama Bapak atau kepada yang lain? Marilah kita masing-masing yaitu bertanya kepada diri kita, karisma apa yang ada pada saya? Atau boleh dikatakan untuk lebih tepat istilah manajemen, potensi apa yang ada pada saya untuk saya gunakan bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan orang lain. Itu juga adalah pelayanan. Karena mungkin juga ada di antara kita mengatakan, loh saya tidak masuk di pengurus. Apakah saya tidak bisa melayani? Saya tidak definitif atau tidak masuk di dalam unit misioner atau unit strategi. Disebutkan melayani. Tidak ingat di sini dikatakan 1 Petrus 4 itu ayat 10 mengatakan gunakan karunia, gunakan karismamu, gunakan talenta-talenta karunia yang ada padamu. Tentu kita pertama mengenali talenta apa yang ada pada saya. Apakah sebagai seorang advisor atau juga sebagai lawyer, sebagai penasehat? Apakah saya sebagai seorang pendidik atau pengajar? Apakah saya sebagai seorang pelayan atau saya sebagai apa saja pun? Saya gunakan profesi saya gunakan dimanapun kita bekerja, gunakan itu talenta-talenta, karunia-karunia untuk melayani terpenuhinya kepentingan orang lain. Jadi tidak hanya di gereja pelayanan ini, untuk orang lain ini, di luar daripada persekutuan yang ada, itu katakan dalam Petrus sangat jelas ini. Pelayanan itu hanya di gereja semata-mata, kepentingan orang lain, kepentingan dunia lain. Kita gunakan apa yang ada pada kita. Lalu berikutnya dikatakan lagi yaitu itu yang pertama Ibu dan Bapak. Lalu yang berikutnya, ini kurang bagus ini apa ini? Tolong ini apa? Iya. Duleo juga dalam melayani. Di sini dikatakan bahwa untuk menghamba yang dilakukan oleh seorang dulos atau budak, Paulus memakai kata ini untuk menggambarkan bahwa kita yang semula menghamba berbagai kuasa jahat, kemudian dibebaskan oleh Kristus supaya kita bisa menghambakan diri kepada Kristus Yesus. Galatia 4. Yang mau dikatakan di sini bahwa tadinya dia hamba yang melayani iblis, tapi kemudian dipanggil dia melayani, menghambakan dirinya kepada Kristus. Berarti dia memberikan pelayanan kepada Kristus Yesus. Nah, kalau berbicara tentang hamba di sini adalah maksudnya mengingatkan kita kepada Yohanes 15. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi disebutkan menjadi apa dia? Buka dulu. Yohanes 15. Ya. Saha? Coba buka dulu. Yohanes 15 ayat berapa itu? Coba. Yohanes 15.
Segera kita lewat yang perhatiannya nanti. Berapa? Ayat 13. Ayat berapa? 13. Coba baca Pak. Tidak ada kasih yang lebih besar. Yohanes 15 ayat 14. Iya betul. Terus baca Pak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi melayani tadi disebutkan dulos. Latar belakangnya seseorang yang tadinya melayani iblis, artinya percaya kepada iblis, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Kristus memanggil dia untuk melayani Kristus menjadi seorang hamba. Nah, kita hubungkan dengan Yohanes 15 ayat 15, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi menjadi apa katanya? Sahabat. Apa artinya sahabat? Kita bicarakan sekarang. Berarti orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu menjadi sahabat Yesus, bukan lagi hamba dia. Bisa dipahami? Bukan lagi dulos. Menjadi sahabat, naik tingkatannya dari hamba menjadi apa? Karena sudah dipanggil, sudah menjadi dari orang yang memberikan pelayanan itu disebutkan apa? Sahabat dari Yesus. Apa artinya sahabat? Sahabat artinya ada dalam ungkapan filsafat dalam bahasa Latin. Sahabat ialah alter ego est amicus. Sama-sama kita ucapkan. Alter ego est amicus. 1, 2, 3. Alter ego est amicus. Sahabat adalah diriku yang lain. Sama-sama kita. Sahabat adalah diriku yang lain. Yesus katakan tadi ialah bahwa aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi menjadi apa tadi? Berarti kamu adalah diriku yang lain, karena kamu menjadi pelayan. Bisa dipahami? Naik status. Kamu diriku yang lainnya. Kamu melayani aku berarti kamu diriku. Berarti pelayananku kamu akan teruskan pelayanan kepada orang lain. Kamu ini diriku, kamu ya. Sekarang pertanyaan. Saya sebentar akan teori yang lain kita pakai dah. Sekarang, Yesus di mana sekarang? Ya. Sesuai pengakuannya mana aja? Saya sudah bangkit dari antara orang mati. Langsung aja ingat itu pengakuan iman itu, daripada pusing-pusing cari-cari yang lain. Naik ke surga. Oke. Nah sekarang sebelumnya dia berkata apa? Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku memberikan roh penolong, roh penghibur, parakletos bagi kamu untuk menghibur kamu. Apa yang setelah dia naik ke surga? Apa yang diberikan kepada kita? Roh Kudus. Berdiri gereja karena apa? Roh Kudus. Oleh karena itu gereja itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus ada baru Roh Kudus bekerja, makanya ada orang percaya. Setelah dia di surga, siapa yang ada di bumi? Dia ada di surga sekarang. Di mana? Siapa sekarang yang ada di bumi? Sahabat apa tadi artinya? Berarti dirinya, siapa dirinya itu? Kita lah PKB ini antara lain. Loh bagaimana sih? Sahabat adalah aku tidak panggil kamu lagi hamba, tapi menjadi sahabat. Sahabat apa tadi? Alter ego est amicus. Sahabat adalah diriku yang lain. Aku sudah di surga, tapi diriku adalah kamu di bumi ini. Bisa dipahami ini? Keterlaluan kalau PKB sudah tidak bisa paham lagi soal begini. Berarti pelayanan kita, pelayanan siapa sebenarnya? Pelayanan Yesus. Tidak boleh main-main. Kamu ini adalah diriku yang lain ya. Aku tidak dilihat orang lagi, tapi kamu dilihat orang. Aku tidak berjumpa langsung lagi secara fisikal dengan orang, tapi kamu berjumpa dengan orang lain. Kamu adalah diriku yang lain ya. Kan begitu kan ibu bapak-bapak? Sangat sederhana. Tapi dia pun ini tadi apa namanya? Sejalan dengan khotbahnya Pak Pendeta tadi. Nah kalau diri Yesus, dia bilang berarti apa tadi khotbahnya Pak Pendeta tadi? Pernahkah pelayanan Yesus kendor?
saja kembali khotbahnya Pak Pendeta, sebab Pak Pendeta punya khotbah tadi sudah sangat jelas. Tidak perlu dijelaskan lagi. Saya memang bukan menjelaskan. Jelaskan sejelas-jelasnya sampai orang tidak bisa mengerti lagi. Siapa yang katakan itu? Siapa dulu menterinya? Harmoko. Menteri apa dia dulu? Dia bilang apa rupanya? Jelaskan sejelas-jelasnya sampai rakyat tidak bisa mengerti lagi. Kalau sudah dijelaskan berulang-ulang sampai orang kebingungan sama sekali. Itu strategi siapa itu? Itu ucapan siapa itu? Sudah disebutkan tadi nama itu siapa? Bukan saya yang bilang. Bapak yang bilang sama sekali itu. Nah, ini soal teknik saja ibu dan bapak. Bukan saya yang bilang. Kalau yang bertanggung jawab ibu dan bapak itu. Jadi ini menyangkut masalah tentang itu. Lalu berikut. Kedua, liturgi. Liturgi itu ibu dan bapak juga adalah pelayanan, melayani. Yang berarti bekerja untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umum sebagai lawan dan dari bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang berbuat itu disebut liturgos. Dan pekerjaan itu disebutkan yaitu liturgia. Yang kita pakai disebutkan liturgi dalam tata ibadah kita. Jadi berarti melayani itu bukan terbatas hanya di dalam yaitu kepada sesama kita di gereja. Tapi pelayanan kepada siapa tadi? Masyarakat kepada rakyat. Lembaga mana sebenarnya yang bisa melayani rakyat ini? Siapa? Lembaga mana? Lembaga mana? Ada berapa lembaga kita kenal di Indonesia ini? 3. Lembaga eksekutif itu pemerintah, lembaga legislatif itu DPR, lembaga yudikatif kan begitu kan? Nah sekarang siapa memilih DPR? Anggota DPR? Jadi berarti liturgos itu, kita liturgos sebenarnya pelayan kepada masyarakat. Pertanyaan, apakah program pelayanan gereja itu tembus kepada masyarakat atau tidak? Di luar kita. Liturgos. Berliturgi berarti berpelayanan keluar. Saya kira kita akhiri sampai sini dulu, saya kira terlalu panjang nanti. Baru saya teruskan yang lain. Nah saudara-saudara, masalah pelayanan. Bapak Pendeta tadi sudah mengatakan bahwa jangan sampai kendor, tetapi dia tetap memiliki satu motivasi. Motivation ialah suatu energi yang diperbaharui. Lalu energi yang diperbaharui terangkat dia ke atas merupakan suatu kekuatan yang besar untuk memberikan satu daya dorong. Dikatakan jangan sampai kendor. Mungkin dia bersemangat melayani tanpa pantang menyerah, tanpa mundur, tanpa tidak akan merah, jeri lelayah tidak akan sia-sia kata beliau tadi. Tetapi apakah pelayanan itu kita jalankan dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan atau prinsip-prinsip manajemen? Ini perlu kita perhatikan dulu. Pelayanan itu berjalan sesuai aturan kah? Mari kita dulu perhatikan, yaitu kita buka dulu 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Memang ini harus dibuka ini Bunda Bapak supaya 1 Korintus 14 harus kita buka Bible di sini. Khusus yang ini. Sudah dapat Bapak? Ya. Ayat 33. 1, 2, 3 kita bacakan. Kita memiliki semangat motivasi pelayanan. Tapi ingat, di dalam menjalankan pelayanan itu perlu diperhatikan ketertiban, keterarahan, keteraturan. Itu perlu sebenarnya. Allah tidak mengkehendaki yaitu ketidakaturan. Allah tidak mengkehendaki tindakan-tindakan indisipliner. Allah tidak mengkehendaki yaitu bertindak sesuai dengan kemauannya. Harus sesuai dengan aturan-aturan.
Pertanyaannya tadi saya katakan, apakah sudah ada tata tertib atau peraturan pelaksanaan pemilihan pengurus-pengurus Pelkat di Philadelphia khusus PKB? Apakah sudah ada kan? Mungkin sudah ada kan? Tapi PBMJ yang lain mungkin juga sudah ada dan sebagainya. Tidak perlu dijawab pada hari nanti terjadi itu perang dunia ketiga dan sebagainya. Nggak perlu dijawab di sini. Tapi yang saya katakan, Allah tidak mengkehendaki itu ketidakteraturan. Allah mengkehendaki apa tadi? Ketertiban, keteraturan, dan sopan. Oleh sebab itu, mari kita coba ukur di sini, Bunda Bapak. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan yaitu pelayanan? Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak bersifat kasat mata, tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara yaitu pimpinan dengan anggota-anggota atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi memberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemecahan masalah, yaitu masalah-masalah pengguna daripada pelayanan. Apakah perlu pelayanan kalau tidak memecahkan masalah? Karena adanya masalah maka perlu ada pelayanan. Apakah benar Ibu Bapak? Pertanyaannya sekarang, pelayanan yang kita berikan selama ini sudah memecahkan masalah atau tidak? Atau hanya barangkali pelayanan? Oke, layani. Sudah memecahkan masalah kah? Apakah ada visitasi perkunjungan pengurus PKB kepada anggota-anggota PKB-nya? Ini bukan saling mengungkit ya, tidak mendiskreditkan siapa-siapa. Apakah ada? Taruhlah, sudah. Apakah visitasi perkunjungan kepada anggota-anggota tidak aktif sudah tahu masalah mereka atau tidak? Masalahnya pun kita tidak tahu, apalagi untuk memecahkan masalahnya. Masalah apa yang kita pecahkan di sendiri pun kita tidak pernah lihat, tidak tahu. Padahal pelayanan itu menurut ground rules, seorang ahli di bidang manajemen pelayanan itu ialah pemecahan masalah. Dari pelayanan itu ialah pelayanan kesehatan. Memecahkan masalah apa pelayanan kesehatan? Penyakit bukan? Berarti mereka memberikan pelayanan kesehatan untuk juga apa? Memberikan pengobatan, mengatasi penyakit-penyakit. Berarti memecahkan masalah. Sekarang pertanyaan, masalah apa yang dihadapi oleh PKB di Jemaat Philadelphia? Ada masalah? Taruhlah sekarang tidak ada masalah. Tapi Anda kata ada masalah. Sudah dikenalikah masalah itu? Dan apa masalahnya? Dan apa masalahnya? Pertama kan kita tahu, inventarisir masalah, mungkin sampai 100 masalah. Baru identifikasi, baru klasifikasi masalah itu menjadi 50. Inventarisir masalah mungkin 100. Lalu kemudian identifikasi masalah, kenali masalah. Setelah dikenali baru identifikasi, 100 menjadi 10. Dari 10 kelihatan hanya satu masalah pokok. Apa masalah pokok? Jangan kita selesaikan masalah-masalah seluruhnya, mana bisa? Inventarisir masalah-masalah, identifikasi masalah-masalah, klasifikasi masalah, baru kelihatan masalah pokok. Ini faktor penyebabnya ini. Ini biangnya ini penyebabnya. Ini yang kita ubah. Kami gitu kan Ibu dan Bapak. Baru pelayanan itu berhasil. Terlalu berat barangkali buat kita begini kan. Apalagi belum makan siang, tapi kita sudah sepakat kan. Tapi jangan lupa Bapak-bapak. Tapi tapi sangat bijak tadi panitia itu. Dalam kondisi seperti tadi ada permainan tadi sudah paling bagus sebenarnya. Cuma yang menderita sengsara adalah narasumber. Tunggu bagaimana nanti menjual produk ini, bagaimana siapa pembelinya, bagaimana transaksi jual beli nanti, bagaimana masih berminatkah atau tidak. Tidaklah mudah. Dari teori manajemen, marketing management. Salah satu mata kuliah saya di Chicago adalah marketing management. Tidak mudah memasarkan produk ini. Apalagi sudah belum makan siang. Tapi sana makanan tadi ada ubi, ada pisang segala macam. Panitia sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang ada itu. Jadi berarti bahwa pelayanan itu adalah pemecahan masalah. How to solve problem ini? Kalau kita belum menginventarisir masalah, sekali lagi, 1000 masalah, jangan 1000 pecahkan masalah. Klasifikasi, identifikasi, kenali masalah-masalah, baru klasifikasikan menjadi 10. Dari 10 itu hanya satu penyebabnya. Ini yang kita selesaikan. Karena ini makanya terjadi A, B, B. Ini yang terjadi hukum kausa prima, yaitu bahwa sesungguhnya dia penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh penyebab lain. Adapun sebab itu terjadi karena ada yang menyebabkan yang tidak disebabkan. Jadi ada penyebabnya, ada kausanya, ada penyebabnya. Ini sangat penting barangkali buat kita Ibu dan Bapak. Berikutnya saya percepat di sini padahal berikutnya di sini Bapak. Pengertian pelayanan tadi sudah sangat besar di sini. Sekarang saya akan masuk
yaitu masalah asas pelayanan yang perlu kita perhatikan, Bapak-Bapak. Jangan kendor, sudah dikatakan tadi, sudah sangat jelas, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi anggota jemaat, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas pelayanan. Jangan kita coba-coba membuat pelayanan, memberikan pelayanan di gereja kita atau di mana-mana tanpa mengetahui asas pelayanan. Yang pertama ialah transparansi. Bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi, ada keterbukaan di sana. Harus mudah diakses pelayanan. Keterbukaan di dalam pelayanan. Kedua, akuntabilitas. Dapat yaitu dipertanggungjawabkan sesuai dengan yaitu ketentuan daripada aturan-aturan yang ada. Saya mau bertanya Bapak-Bapak. Berapa biaya mendanai proyek kita ini? Berapa? Ini hanya contoh saja, berapa? 46 juta. Oh benar, 46 juta. Nah 46 juta. Nah sekarang apakah masuk dalam program jemaat GPB Philadelphia itu? Ini hanya contoh saja. Masuk? Berarti ini apa ini? Non budgeter ini ya? Berarti tidak perlu diaudit ini ya? Tidak perlu diaudit kan? Ini sudah memenuhi persyaratan Bapak. Sebab surat resmi yang saya terima adalah memimpin ini untuk apa? Dari Majelis Jemaat GPB Philadelphia. Resmi saya terima itu surat ya. Jadi berarti betul yang Bapak ini. Panjang umur Bapak. Kalau bisa pada suatu saat Bapak jadi pendeta walaupun tidak mungkin dalam waktu yang itu karena tata gereja. Tapi kalau di rumah tata gereja tahun depan bisa Bapak. Sudah aku yang si manis. Sini persoalan. Jadi boleh katakan bahwa pertanggungan jawab. Jadi kalau memang walaupun itu tidak bersumber dari gereja, tapi kan ada program, ada anggaran. Sumber dari mana untuk bisa mendukung financial supporting, melaksanakan program itu? Sumber berkemungkinan itu adalah digali oleh panitia itu sendiri. Itu betul. Perlu nanti dilaporkan hasilnya ini Pak? Perlu dilaporkan? Hasil dilaporkan Pak. Sebab kalau tidak liar kita ini. Karena itu adalah asas-asas pelayanan. Supaya tertib. Ya kan? Jangan lagi berikut lagi dikatakan kamu tidak bertanggung jawab dan dipotong, tidak akan diizinkan lagi sama sekali dibuat edaran kan? Berarti harus ada akuntabilitas pertanggungan. Ini yang saya mau katakan nih Bapak-Bapak ya. Soal lain ibu dan Bapak-Bapak sudah tahu kok. Asas pelayanan yang berikut ialah kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi efektivitas. Ini prinsip efisiensi dan efektivitas. Ini perlu di sini kondisional. Menyusun anggaran di sini sesuai kondisi atau tidak? Perhatikan situasi dan kondisi. Disusun anggaran dulu baru ditetapkan tempatnya. Siapa yang punya tempat ini Pak? Anggota jemaat Philadelphia atau orang lain? Apakah karena beliau anggota jemaat lalu semua harus penuh ditagih atau bagaimana? Tidak usah dijawab. Ini perlu. Asas pelayanan. Yang disebutkan tadi apa tadi? Kondisional. Kita membaca sesuai dengan situasi dan tapi pilihan ini tepat. Pilihan ini sangat tepat di sini. Coba bayangkan. Walaupun hutan tadi, toh peserta cukup masuk di dalam. Belum lagi dukung oleh panitia sebagai tim manajemen yang sangat luar biasa. Berikut tentang itu partisipatif. Ini asas pelayanan sangat penting. Mendorong peran serta yaitu warga dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, harapan warga. Materi-materi ini sesuai dengan harapan daripada anggota PKB atau bagaimana? Sesuai harapan? Sesuai aspirasi? Sesuai dengan? Oh, berarti asas pelayanan yang keempat itu sudah dipenuhi di sini. Ini perlu di sini. Jadi partisipatif, berarti manajemen partisipatif. Jadi sumber dana itu siapa-siapa yang kasih. Tidak usah disebut namanya. Anggota-anggota PKB ya? Semua ya? Dan Bapak di surga yang tahu berapa nilai nominalnya. Dari salah satu asas pelayanan adalah yaitu partisipatif. Jangan kita harapkan orang memberi itu hanya orang yang berpunya. Sekalipun sedikit dia punya, tapi dia harus berperan. Pada umumnya di gereja itu sumbangan-sumbangan itu hanya diharapkan dari donor-donor yang ada. Sehingga orang-orang yang mempunyai sedikit dia berpikir kalau menyangkut masalah supporting keuangan, biarlah saya tidak punya sedikit.
Padahal di dalam Alkitab dikatakan jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, tapi dia mengusulkan kami juga turut berperan serta membangun atau memberikan sumbangan uang di mana? Di Yerusalem. Mereka memberi melebihi daripada kapasitas, melebihi daripada potensi, melebihi dari kemampuan mereka. Jadi jangan kita harapkan, jangan kita pikir orang jemaat yang kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita hanya mengharapkan orang golongan-golongan yang berpunya yang bisa mendukung pelayanan. Ada tersinggung di sini kalau saya sebutkan itu? Oke. Oh ya. Itu aja. Terima kasih. Saya ganti dengan ini. Tapi dari partisipasi sudah dibutuhkan tadi. Tapi saya juga sudah antisipasi sebelumnya. Dari partisipasi ada hubungan dengan antisipasi. Maka disiapkan dua kacamata. Ini contoh-contoh. Masih bisa kita teruskan ini. Mahal loh ini bapak-bapak. Mahal ini. Tidak mudah loh, tidak mudah itu. Jadi partisipatif. Jadi ingat tadi, jangan kita harapkan sumber dana hanya dari orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang selalu kita minta bantuan satu saat mereka apa? Orang Manado bilang pastiu mereka. Bosan mereka. Apa saja pun saya, apa saja pun saya, apa saja pun saya. Dan orang yang punya sedikit dia merasa, itu bukan saya, itu sana. Tekeles, siap, satu dia. PA datang ke sana, PT datang ke sana, apapun datang ke sana. Dari Palestina datang, lupakan semua. Apa salahnya? Yang saya mau katakan ini, anggota jemaat sekecil apapun perlu ada apa-apa? Partisipasi. Dia adalah anggota daripada satu tubuh. Anggota daripada satu tubuh. Bagian mana di tubuh kita yang paling terkecil, yang paling terhina? Apa? Coba. Alis mata? Alis mata mana yang paling terhina di muka kita? Di muka kita sekarang berapa? Hah? Ada. Saya mau tanya ibu-ibu sekarang, itu manfaatnya. Ibu-ibu yang paling perhatikan sekarang di muka mana yang paling perlu diperhatikan? Yang tidak terlalu penting tapi sangat diprioritas pelayanan. Apa? Dilayani apa? Alis mata atau apa? Ada? Justru anggota tubuh yang terlemah harus menjadi prioritas. Anggota jemaat yang berkatakan hanya sedikit income-nya, dia harus diikutsertakan, harus dipelihara. Contoh, ada seorang ahli mengatakan, mata rantai besar, sini rantai kecil, sini rantai besar. Mana yang perlu dipelihara? Rantai besar yang panjang, yang 1, 2, 3, tapi ini ada kecil satu di tengah-tengah, yang besar-besar di sini. Mana yang perlu dijaga, dipelihara? Karena mana yang putus? Sini, kalau putus ini tidak ada gunanya. Maka ada dipelihara ini, di-maintain yang kecil ini. Bisa dipahami ini? Yang anggota jemaat, jangan pandang remeh itu. Anggota jemaat yang tidak punya apa-apa loh. Dia bagaikan mata rantai yang kecil. Tapi kekuatan yang besar-besar ditentukan oleh dia. Maintain dia, pelihara dia. Layani dia. Bisa dipahami ini? Bukan sekolah minggu ini yang bukan. Mata rantai yang besar, di kecil itu yang kekuatan. Bukan di mata rantai yang besar, tapi di mata rantai yang kecil ada kekuatan. Ini perlu di-maintain, perlu dipelihara, perlu dirawat, perlu dilayani. Anggota jemaat yang tidak berdaya, low pendidikannya juga barangkali, segala macam. Ini. Dia putus. Sama dengan alis mata. Alis mata walaupun sudah tidak bagus, dicukur ini. Lama-kelamaan dilukis alis mata sampai begini Star Trek segala macam. Tiba-tiba naik base metro mini, keringat ada dia, lunturlah semua alis mata itu. Tambahan aja, tidak perlu diperhatikan itu. Jadi masalah partisipasi di sini. Saya sangat bangga dan saya sangat senang berbesar hati sebagai anggota jemaat. Saya anggota jemaat Philadelphia Ibu dan Bapak. Kasih dia emerituskan di sana. Saya anggota jemaat sektor 4. Ya, tapi tidak ada sektor dalam tata gereja, yang ada adalah jemaat. Yang kan begitu kan? Jadi berarti saya adalah masuk kepada semua kan? Tapi supaya jelas identitas mendapat pelayanan sektor 4 lah posisi saya sekarang. Supaya jelas, makin jelas kan? Siapa kok koordinator sektor? Pak Adi nggak datang karena majelis. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau majelis tidak bisa lagi ikut PKB?
Berapa sekarang penatua diaken yang hadir di sini? Nggak usah dihitung, nggak usah, masing-masing tahu lah itu. Masing-masing lah, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah. Nggak usah kita lihat ngapain, bukan itu. Sebab saya tidak perlu siapa itu. Bapak di surga tahu kok. Bapak tahu di surga itu siapa datang dia tahu tidak. Karena ada di jemaat tertentu begitu, di Philadelphia barangkali tidak. Karena dia merasa anggota majelis tidak mau lagi ikut PKP dan tidak mau lagi ikut PKB. Ada di sini? Tidak ada di sini kan? Karena saya bilang tadi di Philadelphia tidak ada, berarti di sini tidak ada. Sudah, jadi jangan tanggap yang panjang-panjang di sini. Enggak, Bapak ya, maaf ini. Cara saya ngomong kira-kira begitulah cara saya tadi. Iya, okay. Lalu kemudian saya lihat lagi sini apa lagi? Kesamaan hak. Asas pelayanan yang berlaku di gereja ya, kesamaan hak. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada perbedaan. Dalam arti tidak membedakan suku, rasa, agama, golongan, gender, atau status sosial, atau status ekonomi, atau pendidikan. Itu pelayanan, tidak mengenal diskriminasi. Kira-kira ada di Philadelphia itu. Selama saya di sana dulu, sebelum saya pensiun, di sana tidak ada saya lihat ras-ras itu. Nggak ada perang suku-suku. Dari sekian jemaat di Jakarta, yang saya catat ada 5 jemaat di sana. Aduh, itu masalah etnis, masalah ras, masalah ini terlalu kental. Kalau sudah pemilihan penatua diaken, sudah terjadi suku-suku tertentu, bayangkan itu. Pemilihan PHM juga sudah mencari suku masing-masing dan segala macamnya itu. Di jemaat Philadelphia, yang saya tahu pada waktu yang lalu, tidak ada. Sekarang ini setelah saya keluar dari sana 12 tahun lalu, ada atau tidak? Pertahankan ibu dan bapak. Jadi, kesamaan. Tidak ada kesamaan hak. Tidak ada yang istimewa di situ. Tidak ada yang istimewa. Berikut. Yaitu asas pelayanan yang ke-6. Yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Kewajiban daripada pemberi dan penerima pelayanan. Apa sebenarnya kewajiban daripada pengurus kepada anggota-anggotanya? Apa? Ada kewajiban daripada pengurus PKB kepada anggotanya? Apakah ada kewajiban penatua diaken kepada anggota jemaat di sektor masing-masing? Ada? Ada kewajibannya? Contoh apa misalnya? Berkunjung. Sudah dikunjungi semua mereka? Walaupun ini bukan sidang majelis jemaat, tapi kan memang pelayanan katanya ini mencakup luas loh ibu dan bapak. Jangan sudah mengatakan bahwa ini bukan job, bukan forumnya. Siapa bilang? Pelayanan. Nah sekarang waktu pemilihan penatua dia berapa sektor kita sekarang? 9 sektor ya tahu? Berapa? 8 sekarang. Oh 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu tempatnya Bapak Tegal. Saya ingat terus itu ya. Oke, lupakan dulu semua itu. Nah, 8 sektor. Waktu penentuan berapa penatua dia akan di sektor kita sekarang? Pertanyaan kurang bagus karena ini ke PKB, tapi nggak apa-apa lah, paksakanlah menjawab. Berapa penatua dia akan? Oke, berapa jumlah kepala keluarga? 1000 kakak. Skala rasio yang dipakai menentukan jumlah penatua dia akan skala rasio 215 atau 210? 215. Kenapa 215? Kenapa bukan 210? Sudah diatur rupanya, sudah ada ketentuannya demikian. Kenapa 25? Kalau 215 berarti apa tanggung jawab 2 kepada 15 keluarga itu? Sudah berjalan ke itu? Tapi tak apa-apa. 215 berarti satu penatua, satu dia akan bertanggung jawab kepada siapa? 15 kepala keluarga kan? Karena pemilihan penentuan 2 ini kan 15 ini. Berarti 2 orang inilah bertanggung jawab kepada 15 keluarga ini. Perkunjungan, pelayanan, pendoa, apa segala macam. 2 inilah. Apakah 15 keluarga sudah diatur siapa orangnya? Sudah diatur ini? Sudah tahu komandannya ini, komandan batalion sudah? Komunikasinya cukup bagus? Pokoknya itu aja. Enggak apa-apa. Sekali lagi, saya tidak tujuan kita bukan menghakimi, Bunda. Ini kan talk show, nanti pertanyaan lah. Ini kan masih talk ini, belum lagi show-nya. Cuma nanti kita di show nanti talk itu, padahal tidak tahu apa yang mau ditanyakan, kan repot kita. Lebih baik kita satukan dulu persepsi kita. Satu visi, apa lagi? Habis visi apa? Satu misi, apa lagi? Satu persepsi, satu interpretasi, baru apa? Satu aksi. Si itu semua. Apa tadi? Pertama, kesatuan visi, kesatuan misi, kesatuan persepsi, kesatuan interpretasi, baru kesatuan apa? Apakah mungkin satu aksi kalau visi berbeda?
Apakah bisa satu aksinya kalau misi berbeda? Apakah bisa satu aksi kalau persepsi interpretasi berbeda-beda? Satukan dulu semua ini. Makanya ini materinya. Satukan dulu. Kita katakan salah. Apa yang salah? Kita belum tetapkan standarisasi. Bisa kita pahami? Sisa berapa detik lagi? Nah, berikut. Ada prinsip-prinsip pelayanan ini. Supaya jangan menjadi sekedar jargon. Pertama sini, kesederhanaan. Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Itu adalah prinsip pelayanan. Ngomong-ngomong, siapa yang menentukan jadwal pelayanan di PKB? Apakah ibadah, apakah kebaktian dilaksanakan per sektor atau terpadu terus-terus? Ya? Kalau ada yang memimpin kebaktian PKB, siapa yang mengatur jadwalnya? Hah? Pengurus. Lalu kemudian yang mengkomunikasikan kepada anggota PKB yang bersangkutan siapa? Melalui siapa? Sekretaris siapa? Lalu kemudian supaya masuk di warta melalui siapa? Oleh siapa? Ini kan tadi ada ibadah di sini. Kan dikatakan tadi sini kesederhanaan prosedur di sini. Ada mau pimpin ibadah di sini. Apakah memang pengurus PKB di situ di sektor itu yang menentukan menetapkan siapa orangnya? Atau juga barangkali sampaikan kepada sektor pelayanan yang bersangkutan, lalu diteruskan kepada kantor sekretariat Majelis Jemaat Jalan apa gereja kita? Philadelphia itu. Teleponnya berapa? Tidak perlu kita hafal itu. Yang jelas. Apakah demikian prosedurnya? Apakah demikian? Sehingga dari sana nanti semua keluar, yaitu menetapkan pengurusnya ini, pemimpinnya ini, biaya transportnya ini, segala macam. Apakah begitu? Begitu? Aman. Nah, misalnya kebaktian sektor-sektor misalnya, begitu juga? Sama juga semua. Bolehkah sekarang pengurus sektor mengusul, misalnya saya anggota jemaat, saya minta kalau bisa Pak Pendeta Leo Hutapea, Magister of Theology, sekarang pakai color beliau sekarang masih ada di sini. Bolehkah saya minta beliau langsung? Terus mana? Tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Anda kata kalau diminta kepada beliau mau atau tidak? Tapi beliau arahkan apa? Berkoordinasi sana. Berarti sampai siapa yang meminta kepada kantor? Ada kepala kantor kita, ada kepala kantor? Ada kepala kantor. Otoritasnya sejauh mana kepala kantor? Ada kewenangan dia menetapkan itu? Tidak ada. Ada kepala kantor. Berarti administrasi. Lalu kemudian otoritas yang menetapkan siapa yang bisa, siapa yang tidak, siapa? Siapa pimpinan di jemaat? Siapa bilang KMJ, peraturan pokok nomor 1 tentang jemaat? Bukan dikatakan KMJ pimpinan jemaat. Yang mana ini? Yang mana ini? Saya pakai begini gaya saya. Ini gaya loh. Ini memang gaya sekarang. Dia pun kosong, sudah lapar. Enggak, tidak. Dia hanya teknik berbicara itu. Supaya laku produk ini jual. Ini contoh-contoh berapa? Itu prinsip pelayanan, perlu diperhatikan itu. Apakah aspirasi permohonan si A bisa diteruskan kepada kantor sekretariat? Bisa? Ada permintaannya, apakah boleh atau tidak? Boleh begitu? Nah, siapa yang mengatakan boleh atau tidak? Pertanyaan sekarang, siapa pimpinan di jemaat? Jawaban, siapa pimpinan dalam jemaat? Di peraturan berapa keluar itu? Ada itu. Peraturan pokok nomor 1 tentang jemaat, bahwa majelis jemaat pimpinan GPB di jemaat. Bukan perorangan. Plural eksekutif presbiter sinodal. Bagaimana bapak-bapak ini? Makanya selalu kendor pelayanan itu. Kalau beliau tidak melawan, berada di pihak kita, itu aja.
Karena itu dikatakan oleh Yesus. Murid-muridnya berkata, "Guru, ada di sana mengusir setan atas namamu. Padahal bukan muridmu, bukan masuk ke surga." Apa kata Yesus? Selama dia tidak melawan kamu, berarti dia di pihak kita. Sama dengan Pak Hasibuan. Di pihak siapa? Pihak kita, pihak tata gereja. Pihak tata gereja, karena belum tentu kita benar. Tata gereja. Nah, jadi itulah Ibu dan Bapak masalah prinsip pelayanan satu tadi, kesederhanaan, dan juga berikut tentang kejelasan persyaratan teknisnya ada, persyaratan administratifnya ada, dan juga pejabat mana yang mempunyai otoritas untuk menyetujui pejabat mana. Nah, sekarang saya mau tanya, PKB kalau misalnya retreat atau PKP retreat misalnya sudah ada programnya, ada anggarannya, proposal dia juga kepada siapa? Siapa yang tindakan itu di PLD? Siapa ketua 3? Ya, karena ada urusan. Kita sangat bijak tadi katakan karena ada urusan. Jangan enggak boleh kamu gugat lah. Apalagi pelayanan itu kan hanya dia yang tahu. Nah sekarang bahwa proposal ada program PKP atau PKB. Dia juga tadi kemana? Ke sudah ada program kan? Ini soal pelayanan ini. Ini kan soal pelayanan semua ini. Nah, dia juga ke sana. Siapa yang membawa itu supaya masuk dalam agenda? Ketua berapa yang memidang itu? Ketua 3 di PHM. Sampai di sana masuk dalam agenda pembahasan. Nah sekarang tiba gilirannya itu. Siapa yang membacakan itu nanti? Ada sekretaris? Sekretaris berapa di PHMJ Philadelphia yang membidangi BPK? PKB. Sekretaris 2 di sana? Entah sekretaris berapapun toh Bapak di surga yang tahu dengan Bapak. Jelas. Itu ada orangnya. Nah setelah dibacakan bahwa retreatnya PKB misalnya di tempat ini sekian, tempatnya apa namanya dan juga sekian. Bisakah langsung disetujui? Kalau kita bahasa prinsip bisa langsung disetujui. Bagaimana bisa, Pak? Mekanismenya bagaimana? Ketua 3 tadi pimpinan proyek karena PKB di bawah dia kan ceritanya. Tapi bukan dia yang menentukan boleh atau tidak. Tetap plural eksekutif. Di bawah ada rapat PHMJ dibahas. Setelah itu kemudian ini proposal. Siapa yang memegang ini? Dokumen ini? Ketua 3 atau siapa? Atau sekretaris atau bendahara? Siapa pengendali program dengan anggaran di PHMJ? Ketua 4. Ketua 4 minta dokumen itu pengajuan proposal. Ketua 4 baru mulai ahli Taurat kan? Nah, ini contoh saja. Ahli Taurat begitu kan? Dibuka. Mana yang bisa dikenakan sanksi untuk dia? Ketua 4 mengatakan begini. Pengajuan permohonan retreat harinya sesuai program, coret. Tempatnya sesuai, mata anggarannya sesuai. Ada semua ketentuan yang berlaku di sana dipenuhi oleh PKB itu. Langsung bisa disetujui atau tidak? Bisa? Dia harus tanya dulu bendahara ada dana atau tidak. Maaf Ibu Bapak, 10 tahun saya di Majelis Sinode, saya pembina utama di PBB. Jadi nggak usah ragu-ragu dengan penjelasan dari saya. 10 tahun, 2 periode saya di Majelis Sinode. Cuma karena umur langsung pensiun tidak boleh lebih 2 periode. Tambah 5 tahun lagi menjadi ketua Dewan Penasehat Majelis Sinode, jadi 15 tahun Bapak. Nggak usah ragu-ragu mendengar dari saya. Saya mau selamatkan Sinode, saya mau selamatkan PHM juga, saya selamatkan. Yesus menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita sekaligus. Nah, sudah selesai. Oke. Isi dia. Dari belakang tadi. Kita selesaikan ini ya. Dari tadi apa? Ketua 4. Semua disetujui. Sudah bisa langsung? Tadi belum kan? Apa kata ketua 4? Tanya siapa? Sudah masuk dananya atau tidak? Itu kan mekanisme pelayanan ini. Karena tadi kepemimpinan ini apa? Plural eksekutif. Kalau bendahara bilang tidak, belum masuk dana, apa yang dibuat?
mana dana belum masuk, ada jalan keluar mencari dana, ada aturan? Kalau tidak nanti BPPT yang audit, dari mana dana ini? Oh, boleh. Kau pakai sesuatu yang tidak tahu, tidak ada aturannya. Oke, lanjutkan perjuangan sisa berapa detik lagi? Sudah, enggak, kita bicara sekarang. Ini, tuh, sekarang. Nah sekarang, tidak ada kata bendahara. Apa bendahara? Apa yang dibuat oleh bendahara? Misalnya, atau yang lain. Dilihat, apakah ada di pos-pos lain yang belum terpakai. Kegiatan kita ini kan Agustus. Di sana dana sudah masuk bulan Oktober. Apa salahnya? Kita ambil dulu ini, kita geser sebelum hari hanya dana itu sudah ada di sana daripada batalin. Karena ini keputusan konstitusi. Sidang majelis jemaat yang memutuskan pada waktu yang lalu. Boleh begitu enggak? Boleh. Itu namanya sistem penyusunan anggaran di GPB berimbang dan dinamis. Dia berimbang tapi dinamis. Boleh diambil dari pos ini dengan catatan pada waktunya harus. Kalau tidak, apa kata PKB? Sudah disahkan dalam SMJ tapi dibatalkan. Apakah tidak menjadi perang? Yang suaminya di PKB ada perang dunia kedua ini, bantalmu di luar, kau tidak boleh masuk. Program kami aja tidak bisa kamu perjuangkan. Padahal bisa ada kebijak. Tapi itu pun kebijaksanaan yang diatur, yang diketahui oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Sebab satu saat dia audit laporan keuangan, loh ini di mana uang ini? Tapi karena sudah ada aturannya, dengan kaki beliau bergerak, selesailah sudah. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sesuai arahan kepada saya secara khususnya, yaitu titik tekan materi di sini ialah berhubungan dengan tema tahunan melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan masyarakat. Nah, saudara-saudara, masalah tentang pelayanan tadi kita sudah cukup banyak berbicara, teorinya banyak, tetapi tidak sempat tadi kita bicarakan, tapi hal-hal yang cukup relevan itu tadi yang kita coba sedemikian rupa. Nah sekarang kita bicara masalah tentang intergenerasional di era digitalisasi. Ada catatan saya sini supaya jangan tiru, supaya saya dapat juga pertanggungjawabkan. Ibu dan Bapak, kita sekarang memasuki yaitu revolusi industri keempat, 4.0, ya, revolusi industri keempat, kan begitu. Saya catat pada bulan ini. Pada akhirnya tidak hanya akan mengubah apa yang kita lakukan, tetapi mengubah siapa diri kita. Jadi revolusi industri keempat ini, 4.0 apa ini, sebenarnya tidak hanya merubah tentang sikap dan tindakan kita semata-mata, tapi juga merubah tentang diri kita. Demikian katanya. Identitas diri kita juga pasti berubah, akan terpengaruh di era digitalisasi ini. Demikian juga semua hal terkait profesi kita juga bisa berubah, pemahaman kita mengenai kepemilikan juga bisa berubah. Jadi perlu dipahami tentang hal ini. Kalau misalnya tentang era digitalisasi ini, masalah kepemilikan pun bisa berubah. Janganlah kita, contoh aja misalnya sertifikat juga sekarang sudah pakai apa sekarang itu sertifikat? Iya, sudah pakai elektronik kan? Pemahaman kepemilikan sudah pasti berubah. Ini saya catat di sini sekarang. Pemahaman mengenai kepemilikan, pola konsumsi kita juga bukan pola konsumsi ini lagi nanti. Sekarang nggak apa-apa, masih tradisional kita pakai. Yang kedua, waktu yang dicurahkan untuk bekerja juga pun berubah, akan berubah dan sedang berubah. Dan bersantai, cara kita bersantai sekarang juga harus berubah. Cara kita untuk mengembangkan karir juga berubah sekarang ini. Dan juga meningkatkan keterampilan, sistem bagaimana kita meningkatkan skill kita, keterampilan kita. Ada kan K di sini 3. K itu knowledge, S itu adalah skill, apa lagi? A? Apa itu kalau A itu? Kesa itu. Knowledge, skill, apa itu? Attitude, kepribadian. Kan 3 hal yang dikembangkan. Kesakan, kan coba kita sama-sama. K itu apa? Knowledge. Ya. Kedua,
skill, S, A, attitude. Nah, tiga ini yang perlu dikembangkan. Yang perlu kita kembangkan sekarang di dalam melaksanakan pelayanan ini. Sebab kalau tidak, tetap juga menjadi masalah buat kita itu. Lalu kemudian, ini saya coba angkat sedemikian rupa dari Klaus Schwab ini beberapa waktu yang lalu. Nah, satu-satunya hal yang mungkin konstan di dunia ini sebenarnya dikatakan itu adalah perubahan. Semua bisa berubah kecuali hukum perubahan itu. Apa dikatakan tadi Heraklitus seperti itu, filsuf Yunani itu. Dikatakan satu-satunya yang masih konstan di dunia ini hanya perubahan. Jadi kita sebenarnya ini ialah berada dalam situasi kondisi perubahan. Nah, pelayanan kita juga ini, model pelayanan kita juga harus berubah ini. Model pelayanan, model misalnya beribadah berubah, model perkunjungan berubah, model pembinaan berubah, model seminar berubah, model yaitu lokakarya atau semiloka atau pasti berubah. Ini perubahan-perubahan itu yang terjadi sekarang ini. Karena itu juga pelayanannya juga pasti berubah di sini. Nah, era daripada yaitu revolusi, era for industrial revolution ditandai dengan perpaduan teknologi mengaburkan batas antara, disebut sini batas fisik dengan digital dan biologis kabur di sini. Sengaja saya baca. Atau secara kolektif disebut sebagai sistem cyber fisik atau cyber physical system atau CPS. Selama itu era revolusi industri keempat ditandai dengan apa? Munculnya terobosan teknologi sejumlah bidang. Antara lain misalnya saya catat di sini, bidang dimaksudkan meliputi bidang robotika. Sekarang sudah jelas bidang robotika. Banyak pekerjaan-pekerjaan orang sekarang, manusia-manusia sekarang ini yang diambil alih oleh robotika. Kita sudah catat sekarang berapa pekerjaan-pekerjaan kita yang diambil oleh robot sekarang ini. Di dalam era revolusi industrial revolution 4 ini. Sudah ada sekarang yang diambil pekerjaan kita oleh robot? Berapa jumlahnya sekarang yang diambil? Dan akan berapa selama revolusi industri ini? Ini barangkali karena juga itu mempengaruhi pelayanan kita. Nanti kita akan saya coba kejar sekarang sedemikian rupa. Nanti saya catat di sini sedemikian rupa. Lalu kemudian juga komputasi kuantum, demikian juga bioteknologi, industrial internet of things, demikian juga teknologi nirkabel 5 generation dan seterusnya. Ini kan toh sama-sama kita tahu. Mobil misalnya otomatis ini tidak perlu ada supir-supirnya lagi, ada saya catat di sini. Dan selanjutnya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan sekarang di sini ialah dalam sejarahnya di sini, di mana kita berada sekarang. Revolusi industri pertama dikatakan yaitu ialah tahun berapa itu revolusi industri pertama? Penemuan uap. 1790, masih ingat itu? Bentuk pelayanan tahun 1790 revolusi industri yang pertama itu yaitu tentang revolusi uap itu, tentang apa namanya dikatakan tadi, tenaga uap itu berbeda dengan yang sekarang ini. Berikut, revolusi industri yang kedua, tahun berapa itu? Tahun berapa itu rupanya apa? Yang ada dulu flu Spanyol. Tahun berapa dulu flu Spanyol yang kayak terjadi baru-baru di Indonesia ini? Kayak COVID itu. 1918 itu kan? Flu itu kan? Flu Spanyol itu terjadi revolusi industri yang kedua itu. Nah, bentuk pelayanan pada saat produksi massal yaitu tentang perakitan dan tenaga listrik tahun 1890. Kenapa saya angkat ini Bu dan Bapak ini? Karena kita akan masuk dalam tahun kita, bentuk model pelayanan kita, model pelayanan yang bagaimana, manusia yang model bagaimana yang kita hadapi sekarang ini. Revolusi industri yang ketiga tahun berapa? 1960. Elektronik, sistem teknologi, informasi dan otomatisasi. Itu tahun 1960. Sekarang kita masuk dikatakan tadi 4.0 apa itu industrial revolution itu, yaitu revolusi industri yang keempat hari ini, sistem cyber fisik. Saya baca Ibu dan Bapak ya. Teknologi tersebut mengubah tatanan hampir setiap industri di setiap negara. Besarnya jangkauan perubahan ini menandai transformasi seluruh sistem produksi. Perubahan daripada sistem manajemen, termasuk policy manajemen, termasuk sistem pemerintahan dipengaruhi oleh tadi revolusi industri keempat sendiri. Selanjutnya di sini, apa lagi? Masih ada 10 menit lagi nih. Masih ada lagi. Yang lain, saya perpendek sini Bapak-Bapak dulu ya. Sekarang kita masuk di artificial intelligence. Nah sekarang kita lihat misalnya dalam siaran televisi, apa namanya AI itu artificial intelligence sudah mau mulai mengambil alih sebagian daripada tugas daripada orang-orang sekarang.
Berarti bentuk pelayanan penyiar-penyiar sekarang itu sudah mulai berkurang dia bentuknya. Model-modelnya juga sudah berkurang. Bentuk penyiaran itu artifisial itu sudah berbeda dengan penyiaran-penyiar. Sangat-sangat berbeda itu. Yang perlu nanti kita, kenapa saya bicara soal ini? Bentuk pelayanan kita ini harus berubah di sini. Contoh misalnya, salah satu untuk mempersingkat. Artificial intelligence mungkin merupakan hal yang terbaik sekarang ini. Tapi juga mungkin ini menjadi hal yang terburuk. Saya angkat daripada Stephen Hawking. Stephen Hawking di sini berbicara, inilah hal terbaik dalam abad ini. Apa ini? Artificial intelligence. Tapi inilah hal yang terburuk. Coba kita kaji lebih jauh. Contoh misalnya, yang kita sekarang yang bisa diambil alih oleh robot itu, oleh AI sekarang apa? Resepsionis. Masih perlukah kita sekarang persiapkan anak-anak kita sekolah untuk bisa bertindak atau melamar untuk sebagai resepsionis? Resepsionis satu saat sekarang dalam proses sudah mau diambil alih oleh apa tadi? AI, artificial intelligence. Tak perlu lagi orang. Ya, ada pembaca warta berita di mana-mana, bukan lagi orang. Resepsionis di hotel, tidak lagi. Tolong diperhitungkan sekarang ini. Akan ada pengurangan ini, akan diganti oleh AI ini sekarang. Yang kedua apa lagi? Pekerja pabrik apapun akan diambil alih oleh AI ini. Kalau kita perhatikan, tidak kita siapkan diri kita apakah kita akan di pabrik atau tidak. Yang ketiga saya catat di sini yaitu kurir yang membawa paket-paket kemana-mana, kurir lah segala macam. Itu bukan lagi orang, tapi dari kalau misalnya karena kita sudah tahu ini sudah mulai ibu dan bapak. Bentuk pelayanan sudah pasti berubah. Berikutnya lagi super taksi dan bus. Jadi jangan kita pertahankan sekarang menjadi supir lagi. Itu bisa menjadi masalah besar buat kita. Dengan super bus. Berikutnya lagi apa saya catat ini, yaitu tentang prajurit militer. Sekarang sudah banyak apa namanya? Oh iya, dan juga apa namanya itu yang robot-robot itu menjadi prajurit di tempur sekarang. Ini jadi tolong kita mikirkan ini sekarang ini. Kemudian dokter sekarang kan diambil alih dan sudah mulai banyak diambil alih. Sekarang operasi bedah. Sekarang lebih praktis daripada dokter. Kemudian apa lagi? Petugas keamanan. Lebih hebat sekarang itu. Apa namanya artificial intelligence itu. Bukan lagi orang-orang sekarang. Saya catat yang sangat menarik dari apa yang saya baca. Saya kutip sedemikian rupa. Petugas keamanan, manajer, yaitu penjualan, marketing manager. Bagian pemasaran sekarang kan masih orang. Tapi berikut artificial intelligence bukan lagi orang. Kalau sekarang ya pindah sana kemari. Dan apalagi sekarang akuntan, tenaga akuntan dan akuntansi. Seperti dia akuntansi di mana? Yang ada di mana itu? Taruh. Sudah tidak akan dilewati dia. Oleh artificial itu. Akuntan itu. Nah, apalagi yang lain-lain dan sebagainya. Nah, pekerjaan yang tidak mungkin digantikan oleh AI apa saja? Ini tolong kita hafal ini, dan tolong kita ingat ini, karena kita akan ini bentuk pelayanan kita, pendidikan kita, pengarahan kita kepada anak-anak kita, bagaimana kita lakukan. Yang tidak mungkin diganti ialah disebutkan yaitu penyumbang perangkat lunak software. Itu jelas tidak bisa diganti oleh AI itu sendiri. Yang kedua dikatakan penulis. Seorang penulis apa segala macam tidak mungkin diganti. Manajer sumber daya manusia, fungsinya kita arahkan balik orang lain. Karena tidak mungkin diganti. Manajer resources ini tidak mungkin diganti. Tidak mungkin diganti. Yang kedua apa lagi sini? Desainer grafis tidak mungkin diganti. Siapa anak-anak kita yang masuk sakti, sana terkenal itu desainer grafis. Itu tidak mungkin diganti. Teruskan aja. Jadi diarahkan mereka kepada bidang-bidang yang memang tidak akan mungkin digantikan oleh artificial intelligence. Apalagi sini itu. Berikutnya lagi, apa namanya? Event organizer. Kalau ada acara-acara kan ada event organizer. Yang berikutnya dicatat di sini yaitu lawyer, pengacara psikolog. Tidak mungkin diganti si lawyer. Jadi kalau bagian hukum menjadi lawyer teruskan aja. Enggak.
Dan lebih kita, saya pegangin, saya selalu pegang betul ini. Karena memang ini yang sedang dan akan terjadi. Berikut habis pengacara siapa lagi? Rohaniawan. Tidak bisa. Mana bisa menjawab dia kalau kita jadi ditanya oleh beliau dulu. Bisa ditanya. Ada bisa menjawab itu Pak siapa namanya Pak Leo. Tapi karena pulang ada pelayanan khotbah di sektor 8. Saya juga ada. Sebut aja nama itu supaya tahu tugas belum pulang. Tidak enak kan? Tidak ada katanya pada pelayanan. Seperti Bapak siapa tadi? Satu dari sektor 8 itu ada pelayanan di situ. Siapa bertanya? Tadi tidak ada kan? Cara bikin ini artificial tidak bisa menjawab begitu. Dia hanya siapa sendiri kan checking dia. Kalau tiba-tiba jawabnya nggak bisa saya ini. Makanya pertahankan sampai 5 menit, bisa 5 menit lagi. Nah, kami itu kan ceritanya tadi. Apalagi sekarang itu ya, pekerjaan yang dikenal oleh apa namanya? Penulis saya sudah payah, tetap. Manager tetap. Desainer grafis tetap, event organizer tetap, lawyer, pengacara tetap, rohaniawan tetap, apalagi pekerja sosial tetap, psikiater tetap. Di luar itu. Ini saya mau katakan tadi bahwa pelayanan dengan yang demikian ini pasti ada perubahan-perubahan. Maka terhadap seperti ini, saya akan masuk di sini sekarang. Saya sengaja kasih masuk di sini dengan bahwa ini. Karena semua ada perubahan-perubahan, maka kita coba melihat dulu demografi demografi apa namanya Ibu dan Bapak itu, demografi demografi generation. Begini, siapa yang lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964, siapa yang lahir? Di antara dua, antara 1946 sampai dengan 1964. Baby boomer bukan? Berapa anggota DPP Philadelphia baby boomer? Berapa? Harus kami sampai ke B yang menjadi sponsor di situ. Karena pelayanan kepada mereka ini beda. Beda dong Bapak, pelayanan. Bukan sekedar jargon ini. Lihat dulu siapa pasarnya, target pasar siapa. Makeup kita jual kepada istri presiden atau istri menteri atau istri dirjen atau istri gubernur atau istri wali kota atau istri bupati, istri camat dan seterusnya, itu berbeda kelasnya. Kalau ini adalah target pasar kita adalah istri menteri misalnya, jangan jual sama dia itu target kepada istri wali kota. Lihat pasar dulu siapa target pasar itu. Kan begitu bisa dipahami? Demikian juga pelayanan kita nanti. Berapa persen anggota jemaat Philadelphia yaitu masuk, yaitu baby boomer generation. Baby boomer generation itu ialah 1946 sampai 1964. Saya masuk di situ. Karena saya 12 Oktober 1946. 2 bulan lagi kalau sekarang sudah 78 tahun kan. Bukan berarti supaya dibuat hari ulang tahun saya, tidak demikian itu. Bukan berarti harus dibuat. Tapi saya tahu PKB bisa melakukan lebih daripada bisa melakukan lebih daripada apa yang diharapkan. Memuaskan pelayanan apabila kita beri pelayanan lebih daripada apa yang diharapkan. Kalau sesuai dengan target kita berikan, tidak puas. Harus melebihi daripada apa yang kita harapkan, itu memang satisfied. Kalau diharapkan 9, kita berikan 9. Oh, memang targetnya itu. Harus lebih dari itu. Baru you hebat. Bisa kita pahami itu? Dan walaupun saya tidak bermaksud memberitahukan tanggal kelahiran itu, melebihi daripada itu, tidak usah diperpanjang. Tapi yang pertama memperhatikan itu yang lahir baby boomer generation. Jangan serahkan itu beban itu kepada beban derita siksaan masa kepada generasi lain. Oke, perhatikan ya. Jangan perhatikan. Berarti umur 56 sampai 74 itu di atas itu sudah lain bentuk pelayanan kita kepada mereka. Bentuk diskusi pun juga sudah berbeda sama mereka. Khotbah sama mereka itu sudah pasti berbeda. Diskusi sudah berbeda yang pernah itu sudah berbeda. Kedua yaitu X generation.
Apa sebenarnya golongan berumur berapa X generation ini karena bentuk pelayanan ini? Yang lahir tahun 1965 sampai 1980 X generation siapa itu? Berapa orang? 1965 1980 X generation ini sudah beda ini. Sudah beda loh, dunia mereka berbeda. Dunia mereka berbeda. Nah yang konyol sekarang kota teman kita campur baur, kita tahu ini cocok sama dia atau tidak ini. Kita bagi semua mulai A sampai Z. Padahal dari segi ahli demografi generation itu sudah berbeda daya tangkap. Ini kita berbeda-beda ini, berbeda-beda loh Pak. Berikutnya Y generation 1981 sampai 1996 siapa itu? Berapa orang yang lahir di sini? 1981 sampai dengan 96. Ini tapi karena tidak cukup waktu, makanya kita tidak bahas apa dunia mereka ini apa ini bentuk pelayanan apa, dan tidak cukup waktu kita bicara. Set generation 1997 sampai 2012 ada? Sudah beda itu. Dunia mereka sudah beda, pelayanan mereka sudah pasti beda itu. Khotbah-khotbah sudah pasti beda sama mereka, sudah pasti, sudah harus. Itu makanya di GPB ada PA, ada PP, ada Gerakan Pemuda, ada PKB, ada PKB, ada apa lagi? Kalau PA, orientasi apa? PA, umur. PP, umur kan? Gerakan Pemuda, masih umur kan 18 sampai sekian. PKB, gender, sudah jadi sekarang kan? Tadi yang PA, PT, Gerakan Pemuda masih orientasi umur. PA, PT, Gerakan Pemuda masih umur sekian sampai sekian. Karena lain dari pendekatan demografi generation. Itulah kata IGPB, tapi itu kan Pak. Tapi setelah Gerakan Pemuda orientasi umur sudah langsung terpeta menjadi apa? Gender, PKP. Baru kita apa lagi? PKB. Cilakanya ialah siapa yang membina si pemuda dengan yang di bawah? Siapa? Kan harus ayah ibunya. Tapi sudah terpisah mereka dua ini. Apakah ada program daripada PKP dengan PKB sama? Ada. Sama atau tidak? Padahal mereka sebagai orang tua membina PA, membina PT, membina Gerakan Pemuda. Itu menjadi masalah. Kalau gitu apa yang kita bisa buat untuk bisa mengatasi masalah ini? Apakah ada program terpadu antara PKP dengan PKB di Philadelphia? Sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk mendidik si pemuda, si PA dengan PT. Kan begitu kan Pak? Karena program PKP sendiri, program PKB, padahal mereka suami istri bertanggung jawab sebagai ayah ibu mendidik anak di rumah. Padahal programnya berbeda. Pembinaan terhadap mereka berbeda-beda. Apa? Pendekatannya bapak begini, pendekatan ibunya begini, kacau anak-anak ini. Bagaimana solusinya itu, Mata? Ada sistem program terpadu antara PKP dengan... Oh, ini program siapa ini malam ini, sore ini? Apakah diundang PKP? Oh iya, makanya datang. Oh berarti tidak perlu, sudah bisa kita selesaikan sebenarnya. Oke. Sisa berapa detik lagi? Z generation 1997 tadi saya sudah bilang sampai 2012 tadi hanya 2 sekian. Kemudian yang dikatakan lagi yaitu apa namanya? Generasi Alpha. Generasi Alpha ini 2010 sampai sekarang. Berapa anggota jemaat kita sekarang yaitu baby boomer? Tolong dicatat Pak. Berapa anggota jemaat Philadelphia X generation? Berapa anggota jemaat daripada Philadelphia yaitu Y generation? Berapa anggota jemaat Philadelphia yaitu Z generation? Berapa anggota jemaat GPB Philadelphia yaitu generasi Alpha 2010 sampai sekarang ini? Kalau sudah ada buat kita model pelayanan pun kepada mereka sudah pasti berbeda. Demikian juga program-program kerja mereka juga pasti berbeda karena dunia mereka juga sudah sangat berbeda. Saya berharap ini hanya informasi sedemikian juga, dan sebenarnya ada tambahan singkat yaitu di atas. Sebelum baby boomer, pernah ibu bapak apa namanya? Sebelum baby boomer, generasi apa namanya? Generasi pendiam. Generasi pendiam, jumlah mereka sekarang di seluruh dunia 128 juta. Generasi pendiam sekarang yang lahir tahun 1925 sampai 1945, jumlah 128 juta katanya di dunia ini. Disebutkan mereka generasi pendiam. Generasi boomer bukan generasi pendiam loh Pak, bukan. Tapi di atas kita sekarang masih ada generasi apa tadi? Berapa anggota jemaat GPB Philadelphia generasi pendiam?
Yang lahir ialah 1925 sampai 1945. Masih ada kan? Masih ada lah itu. Mana masih ada generasi pendiam? Bapak sekarang. Bapak masih generasi pendiam. Oh, berarti generasi pendiam itu tidak pernah membuat masalah. Sekarang mana kita pilih? Generasi pendiam itu lebih banyak di jemaat kita supaya jangan ada masalah atau bagaimana ya Bapak? Oke, demikian mudah Bapak jadi generasi pendiam. Tahun berapa tadi mudah Bapak? 1925 sampai 1945. Baby boomer tadi 1946 sampai dengan 1964. X generation 1965 sampai 1980. Y generation 1981 sampai 1996. Z generation 97 sampai 2012. Generasi Alpha yaitu 20 sampai 10. Nah sekarang terakhir. Kapan jatuh temponya? Yaitu visi Indonesia emas yaitu tahun berapa? 2045. Nah sekarang, siapa anak-anak kita sekarang? Anak-anak yang kita perlu persiapkan apakah generasi Z atau generasi Y atau generasi X yang kita persiapkan untuk di situ? Generasi mana yang kita siapkan untuk tahun 2045? Generasi kita sekarang kan sudah tidak ada lagi. Sedangkan kita itu visi Indonesia itu 2045 menjadi 5 ekonomi besar dunia itu Indonesia. Nah, dari generasi ini, generasi mana yang bisa sampai di situ? Alpha sekarang umur 12. Generasi Alpha 2010 sampai sekarang. Kalau 2010 sampai sekarang ini 2024. Berarti Alpha ya Pak ya? Tahun 2045 jadi sudah umur berapa mereka? Umur berapa mereka? Sarjana kan? Ini yang kita harus siapkan kalau memang DPD itu berperan mewujudkan atau merealisir Indonesia emas tahun 2045 untuk masuk 5 ekonomi besar dunia. Inilah orangnya kita siapkan. Pertanyaan sekarang, berapa anggaran daripada program pembinaan kepada PA kita sekarang? Jangan terlalu kecil karena mereka yang perlu kita persiapkan untuk itu. Bisa dipahami Bunda Bapak ini? Demikian juga kepada anak remaja kita. Ingat tadi generasi tadi. Generasi milenial tadi itu. Ini jangan sampai kecil biaya program-program PAPT. Karena mereka yang akan masuk di dalam Indonesia emas itu. Sampai sini masih bisa kita tangkap ini maksud saya. Terima kasih. Karena sudah ditangkap selesai langsung. Shalom. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Terima kasih. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa sore ini karena rasanya sudah diborong semua sama Pak Pendeta. Tadi sudah ngomong manajerial. Jadi kalau ngomong leadership rasanya di situ sudah masuk semua ya bapak-bapak. Dan saya nggak mau jadi kompetitor dari Pak Pendeta gitu loh. Jadi ya rasanya kalau leadership itu kan semua di sini leadership kan. Bapak-bapak leader kan? Pastilah ya, leader kan, paling tidak di rumah tangga kan, bahwa bapak ini semua leader. Ya, karena di sini dibilang pelayanan, bukan jargon. Ya, jargon itu kan tadi dikatakan bukan sekedar simbol, bukan sekedar istilah. Ya, pelayanan. Kenapa pelayanan itu istilahnya hanya muncul di gereja? Ya, kita pergi ke kantor, bentar mah mau ke kantor gitu. Kenapa kalau kawan-kawan GP itu kan, ntar dulu gue mau pelayanan nih. Gue mau kawan-kawan kalau paduan suara atau vokal grup, ntar mau pelayanan nih gue. Padahal kalau ke kantor kita kan sebetulnya berpelayanan itu kan. Nah ini dikotomi seperti ini yang sebetulnya harus kita bereskan. Kita belum selesai sebetulnya kita ini dengan istilah pelayanan. Ya. Istilah pelayanan ini kita belum selesai nih, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan kita, itu kita anggap itu jadi masalah gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak kita terima, oh ini kok nggak beres, ini nggak bener nih gitu loh. Ini sesuatu yang menjadi tidak bisa kita terimalah gitu. Ya, padahal itu sebetulnya kita yang belum bisa mengerti arti pelayanan di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Ya, di dalam kita menyelesaikan. Sebenarnya prioritas hidup kita apa sih? Ini juga sering jadi pertanyaan. Coba, kalau kita urut, nomor 1 prioritas hidup kita itu apa? Keluarga, kerjaan, atau Tuhan? Nomor 1 mana? Tuhan. Nomor 2? Keluarga. Terus pekerjaan? Nomor 3. Terus lingkungan? Nomor 4. Apa itu prioritas hidup? Nomor 1 pasti Tuhan gitu ya. Nomor 2 keluarga, pasti gitu. Tuhan marah nggak kalau digituin? Tidak ada prioritas nomor 1 itu. Tuhan itu adalah segalanya gitu loh. Jadi tidak ada itu Tuhan nomor 1. Tuhan itu adalah segalanya. Ya, jadi tadi itu kan apa yang dikatakan Pak Pendeta gitu loh. Diriku yang lain ada di dalammu. Jadi ketika kita jadi pemimpin, kita pun menyatakan itu di dalam sikap kita, dalam perilaku kita. Ya, mungkin yang nggak susah kalau ada yang profesi tentara gitu kan, ya mungkin agak sulit gitu untuk itu mainnya 1 jari aja kan, main perintah aja gitu kan. Ya, nah itu yang sulit memang. Tahu bedanya 5 jari ini? Ini 5 jari ini kan paling sombong ini kan. Ini sombongnya apa? Ini kan selalu merasa paling hebat kan. Gua paling top. Ini paling perintah kan. Gua paling hebat nih. Gua tukang perintah ya. Ini gua nggak berani menunjuk satu. Ini merasa paling tinggi kan. Yang jadi tengah ini kan. Yang ini merasa paling kaya. Apa aja kalau cari kitchen kan pasti di sini kan. Ini tukang korek kan. Korek hidung, korek kuping kan. Ini yang paling hina. Tapi kalau kita berdoa, mana yang paling dekat dengan Tuhan? Kalau kita di gereja, mana yang paling dekat ke mimbar? Kelingking. Ya, jadi jangan anggap remeh yang paling kecil. Jadi apapun profesi kita, apapun posisi leadership kita, lihatlah bahwa semua itu sama di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita juga melihat kalau kita diajar di dalam Alkitab selalu contoh-contohnya itu kan tokoh-tokoh yang hebat-hebat ya, leadership itu. Daud lah, Salomo lah, rasul-rasul gitu kan. Tapi apakah posisi kita seperti itu? Ya kan? Kalau kita diajarin tentang Daud, ya Daud sih memang ya kayak gitu kan. Tangguh gitu ya, dikejar Saul mau dibunuh, lari sana lari sini, pada akhirnya dia hebat. Tapi kita, apakah kita setangguh Daud? Apakah kita setangguh Salomo? Ya, apakah kita sehebat Petrus? Ya, pernah menyangkal. Ya, tapi jangan juga jadi Yudas lah, kan nggak gitu juga lah. Ya kan? Apakah kita seperti Yohanes? Jangan pikir Yohanes itu ini ya, saya belajar Yohanes itu sombong loh bos. Ya tadi contoh Pak Pendeta, Yohanes tadi menyatakan, Pak Yesus itu ada orang ngusir setan demi namamu, itu gak boleh tuh, itu bukan bagian kita. Sombong gak? Itu sifat eksklusif itu. Mengkotakkan Yesus hanya milik dia gitu loh, jadi orang lain tuh gak boleh gitu. Coba baca di Lukas. Ya, dia ketika di Samaria ada orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, apa dibilang Yohanes? Yohanes bilang, Tuhan tolong turunkan petir, hajar itu semua orang di sana. Buset dah itu orang. Yohanes loh itu, baca di Lukas itu. Ya, dan Yohanes sama Yakobus bilang sama Tuhan Yesus apa? Kalau engkau sampai di surga, aku di kanan, Yakobus di kiri ya Tuhan. Belagu nggak tuh Yohanes? Iya kan? Dan dibilang sama Petrus kan, ketika Tuhan Yesus mau naik, kalau engkau naik nanti, ini yang nyelamatin Yohanes siapa ini? Kan dibilang sama Petrus itu kan saking ya Petrusnya itu, ini orang soalnya bikin belagu ini gitu. Ya, ini siapa yang mau yang jagain dia gitu. Itulah Yohanes gitu. Saya mencoba belajar Alkitab seperti itu. Jadi banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang agak kontroversial,
Tetapi kita belajar itu ternyata, oh itu toh menjadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita belajar, ya. Kenapa di Perjanjian Baru itu Rasul Paulus itu tulisannya itu ada yang ke jemaat, ada yang ke Timotius, ya, ada yang ke Titus gitu. Ya, kenapa kanonisasi Alkitab itu seperti itu? Ya, jadi kalau ada pergumulan di satu jemaat, bacalah kitab-kitab tentang yang pergumulan kepada jemaat. Tapi kalau kita sedang bergumul, bacalah surat-surat Paulus kepada jemaat, kepada individu. Ya, itu maksudnya kenapa surat itu ditulis seperti itu. Jangan kita baca, ya kalau baca Injil silahkan baca Injil. Tetapi kalau kita sedang bergumul, bacalah itu supaya kita mengerti. Ya, jadi menjadi leader itu bukan menjadi seorang yang bisa ya banyak sekali. Saya tidak mau ulas itu. Bapak-bapak, Ibu sudah paham lah banyak mengenai leadership. Ya, ada servant leadership, bagaimana kepemimpinan yang melayani itu. Bapak, saya rasa sudah banyak paham lah tentang teori-teori mengenai hal-hal seperti itu. Ya, anak-anak muda juga yang banyak mengenai itu. Kalian juga, saya juga sebetulnya pengen mengajar bagaimana sukses leader itu ya. Tapi lain waktu lah, nanti kita berbicara bagaimana sukses leader, bagaimana soft competence, bagaimana high competence, ya, bagaimana success story, bagaimana Anda punya traits, behavior. Anda harus punya paham itu, ya, punya 4 kuadran di mana Jesus, knowledge of Jesus itu menjadi core kompetensi Anda di dalam membangun sukses. Percaya sama saya, tanpa core competence Anda kuasai 4 kuadran itu, success story Anda akan sia-sia. Ya, ini untuk yang anak muda dan bapak-bapak juga nanti kalau untuk anak-anaknya. 4 kuadran ini harus dikuasai. Tadi yang dikatakan oleh Pak Pendeta itu sangat berguna sekali karena zaman sekarang ini peradaban itu begitu cepat berubah. Bapak Ibu kalau tahu tadi revolusi industri, jumlah penduduk di dunia ini hanya 2,5 miliar. Tahun 1900, di akhir tahun 1800 jumlah penduduk itu hanya 2,5 miliar. Jumlah penduduk sekarang berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 7,8 miliar. 3 kali lipat. Anda tahu pada 4.000 tahun yang lalu berapa jumlah penduduk? Pertumbuhannya sangat lambat. Tapi dalam 1.000 tahun jumlah penduduk itu bertambah 5 miliar. Ini menjadi satu tantangan sendiri buat bumi ini. Kita lepaskan dari teologi, tetapi ini menjadi satu tantangan sendiri bagaimana makhluk hidup ini akan bertahan di muka bumi ini. Ya. Bagaimana anak-anak kita nanti akan mencoba bertahan hidup, dan teologi itu sendiri akan mencoba bertahan dengan tatanannya sendiri. Ya, kita sudah lihat sekali lagi bagaimana perubahan-perubahan LGBT, bagaimana itu well, you can name it lah. Nah, ini yang harus kita coba jawab dengan model leadership, dengan pelayanan yang komprehensif. Ya, saya tidak akan jawab apa yang tadi di awal pertanyaan diangkat oleh ini karena itu sifatnya kasuistik. Tetapi bagi saya yang penting bapak-bapak, ibu, perdalamlah siapa Tuhan Yesus. Karakter kita itu jauh lebih penting. Ya, satu yang selalu saya ulang, ketika Tuhan Yesus hadir, dia tidak apa mukjizat yang selalu Tuhan Yesus buat itu hanya berhubungan dengan daging. Ya, dia selalu mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi dia tidak pernah menyembuhkan nurani orang lain. Para imam, orang Saduki, orang Farisi yang berniat membunuh dia, yang membenci dia, tidak pernah ada mukjizat yang dia rubah sehingga orang itu berbalik menyintai dia.
Tidak pernah. Yang dia lakukan adalah fisik. Apa maksudnya Tuhan Yesus di situ? Free will, kehendak bebas. Upah dosa, memakan buah ilmu pengetahuan yang baik dan jahat, itu sudah kita makan. Dan itu kehendak kita, apakah kita mau jadi yang baik atau yang jahat. Siapapun yang mau jadi pemimpin kita, apapun yang jadi bawahan kita, kita tidak mungkin merubah dia. Karena Tuhan Yesus pun tidak merubah dia. Orang-orang itu. Kita yang harus berubah. Bagaimana kita bisa merubah diri kita? Perdalamlah Alkitab, belajar siapa Tuhan Yesus. Kalau saya ditanya, kita ditanya, bisa cerita siapa Tuhan Yesus? Tahun pertama kemana dia? Apa yang dia lakukan? Bisa cerita perumpamaannya? Mungkin kalau ditanya ayah kita, mungkin kita lebih hafal ayah kita. Oh, ayah saya lahir di sini, kerja di sini, pindah ke sana, mungkin lebih hafal. Tapi ketika ditanya Tuhan Yesus, oh oke. Pengalaman saya yang paling sedih, saya kerja di Pertamina, saya pernah biasa hari Jumat kan suka ada Jumatan itu kan, jam 9 saya pergi, saya ajak kawan-kawan, ayo ikut ibadah jam 12 Jumatan. Nggak mau, kalau mati nanti gimana? Saya bilang, udahlah. Saya tanya Injil saja Pak Pendeta. Ini orang ini kawan-kawannya sudah GM, sudah VP, gaji sudah di atas 100 juta. Bayangin sudah dapat berkat begitu. Ngomong Injil saja tidak hafal Pak Pendeta. Matius, Markus, Lukas, Yahya saja tidak hafal. Bayangin. Ini kalian pemimpin, saya bilang. Kalau itu reaksinya seperti susah kalau ada pendeta sini, sudah kita pergi aja gitu. Ya kurang kalau, tapi ini tidak di sini ya. Ini kalau di sini hebat-hebat, bapak-bapak di sini hafal semua ayat saya rasa. Amin kan? Ya, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Jadi leadership di dalam pelayanan itu adalah merubah diri kita sendiri supaya tadi bisa kita menerima bahwa diriku yang lain itu adalah benar adanya. Ya, berdalamlah dalam Alkitab, kenali siapa Yesus itu sehingga kita bisa mengerti bahwa kasih itu ada di dalam kita dan kita bisa menerima keberagaman orang lain meskipun sakit, kita menerima kenyataan. Demikian Pak Moderator, mungkin kurang memuaskan, tetapi inilah adanya pengalaman hidup saya dan semoga berkenan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, terima kasih Bapak-Bapak.